Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tolong silakan disimak ya. Jadi dua hadis yang kelima, hadis yang keenam. Ya, karena pertemuan kita sebulan sekali, makanya langsung dua hadis. Hadis yang kelima ini tentang masalah bid'ah. Ya, yaitu dalam hadis ini disebutkan dari Ummul Mukminin. Jadi yang pertama kali mendengar hadis ini adalah Aisyah. Aisyah ini istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis karena beliau sangat cerdas, masih muda, cerdas. Itulah yang menyebabkan banyak hadis diriwayatkan atau disandarkan dari Aisyah, karena dia langsung mendengar Rasulullah ngomong, langsung disampaikan kepada kita. Apa hadisnya? Man ahdasa fi amrina haja ma laisa minhu fawaraddun. Siapa orang melakukan sesuatu yang baru dalam agama kami, maka tidak termasuk dalam urusan kami, itu tertolak. Apa maksudnya yang baru itu? Itu disebut dengan bid'ah. Ya, sesuatu yang bid'ah. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Siapa orang yang beramal satu amalan yang tidak ada dasarnya, tidak ada sumbernya, tidak ada aturannya, maka itu tertolak. Arti tertolak itu ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada dasarnya dari Al-Quran, tidak ada dasarnya dari hadis, ngarang sendiri begitu katanya. Makanya dalam agama tidak boleh katanya, harus benar-benar jelas dari Allah, Al-Quran atau Rasulullah hadis. Nah, inilah yang baru ini namanya bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak ada dasar dari Al-Quran atau hadis. Nah, tapi harus diingat ibu-ibu bahwa bid'ah itu ada dua. Ada namanya hasanah, ada namanya dolalah. Hasanah itu baik, dolal itu sesat. Jadi sehingga semua yang bid'ah itu sesat. Walaupun ada hadis begini, kullu dolalatun finnar. Setiap yang sesat itu neraka. Iya. Kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah adalah sesat. Yang dimaksud dengan kullu itu sebagian, pada umumnya. Sesuatu yang baru itu adalah bid'ah. Yang bid'ah itu adalah sesat. Tapi yang dimaksud kullu itu enggak semua. Jadi ada yang baik, ada yang sesat. Mana yang baik? Contoh, Nabi pernah enggak sholat taraweh 23 rakaat? Pernah enggak? Enggak pernah. Siapa yang melakukan itu? Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Rasulullah itu sholat tarawihnya 11 dengan witirnya begitu. Dan itu pun khawatir merasa wajib. Nah, itu namanya bid'ah, tapi contoh bid'ah hasanah. Contohnya sholat tarawih. Contoh lagi, di zaman Nabi ada nggak Al-Quran yang dibukukan, yang kayak kitab kita baca? Ada nggak? Nggak ada. Adanya Al-Quran dibukukan di zaman siapa? Utsman bin Affan. Makanya disebut Mushaf Utsmani. Ya, contoh lagi Mushaf Utsmani. Dengan Al-Quran tuh. Dulu Al-Quran hanya di pelepah kurma, di tulang-tulang kontak, hafalan sahabat. Lalu disatukan, dibukukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Itu contoh bid'ah yang hasanah. Contoh bid'ah yang qabihah, yang dolalah, sesat. Apa itu? Bid'ah yang tidak ada dalilnya. Contoh yang sesat. Misalnya, contohnya ada keyakinan yang disebut dengan khurafat namanya. Khurafat atau tahayul. Apa itu contohnya, Bu? Percaya
adanya hari sial. Ya, tahu hari sial? Ya, misalnya hari Selasa tuh hari sial. Makanya ada orang tuh toko ditutup hari Selasa. Kenapa sial? Nggak ada dalam Islam itu hari sial. Contoh lagi, kalau ada suara burung tuh biasanya ada yang meninggal. Itu tahayul tuh. Apa kaitan burung dengan orang meninggal? Memang meninggal itu sudah ditentukan Allah. Nah, ada tamu, ada kupu-kupu di rumah. Ada tamu ntar datang. Apa kaitan kupu-kupu sama tamu? Nah, kedutaan misalnya. Itu tahayul. Orang ngelahirin, ya ada ari-ari ditaruhin lampu, pita dan sebagainya. Ya, apa kaitan lampu supaya ari-ari kenapa itu? Apa itu dasarnya apa? Nggak ada, Bu. Iya, cuma nggak ada kan ya? Itu contoh-contoh takayul, ya kan ya? Nah, contohnya, makanya itu yang dimaksud dengan siapa yang beramal ya tanpa dasarnya maka amal itu tertolak. Makanya ya inilah pentingnya ngaji. Kalau ngaji jadi tahu, ya ngaji jadi tahu ya. Ini diantaranya penjelasan hadis yang kelima. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, hadis yang sadis, bukan sadis ini ya. Sadis itu bahasa Arab arti 6. Hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini dari Abdullah bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat." Sesungguhnya yang halal itu jelas, haram itu jelas. Ada halal, ada haram. Halalun, haramun, ini jelas. Tetapi ada di antara keduanya nih. Di antara keduanya. Namanya apa itu? Subhat. Remeng-remeng. Ya, remeng-remeng namanya subhat. Udah habis nih spidolnya. Ya, habis spidolnya. Iya. Ada yang mau spidol? Saya lupa bos spidol tadi ya. Gak apa-apa ya, dengerin aja ya. Nah, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara halal haram namanya subhat. Nah, subhat. La ya'lamuna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia nggak tahu tentang subhat. Memang susah. Karena memang subhat itu remeng-remeng. Ada warung remeng-remeng. Ya, jablay. Ya, apa namanya itu? PSK sekarang namanya bagus banget. Dulu mah namanya jablay, namanya perek, namanya sekarang namanya PSK, pekerja seks komersial algal. Jadi pekerjaan itu namanya. Nauzubillahi min. Bu, hati-hati, Bu. Tidak ada yang tahu kebanyakan manusia dari yang subhat. Siapa orang yang bisa menghindarkan diri dari yang subhat, faqad istabro'a lidinihi wa irdi, maka selamat agamanya, selamat kehormatannya. Wa man waqa fi subhat waqa fil haram. Siapa yang jatuh dari yang subhat maka jatuh kepada yang haram. Ya. Apa itu subhat? Contohnya nih, Bu, bunga bank. Bunga bank ini halal atau haram? Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan subhat, nggak jelas haramnya, nggak jelas halalnya, nggak jelas, remeng-remeng. Makanya sekarang ada solusinya. Kalau ibu nabung pengen nggak jatuh kepada yang subhat, ada namanya bank syariah. Bank syariah itu apa bedanya sih bank syariah dengan bank bukan syariah? Bedanya, kalau di bank bukan syariah konvensional BCA, BNI, BRI itu nggak ada ulamanya. Kalau bank syariah ada ulamanya, namanya Dewan Syariah. Ulamanya siapa?
para ulama di MUI Pusat, Dewan Syariah, pakar ekonomi syariah. Disitulah yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Makanya jelas halalnya kalau bank syariah. Makanya nggak ada istilah bunga, dia hanya bagi hasil. Bedanya dia mana? Bedanya di niat, bedanya di akadnya. Kan kalau jual beli kan ada akad, saya jual barang ini, saya beli, itu akadnya kan begitu. Jadi jelas, ada kejelasannya, kejelasan dasarnya. Nah kalau yang bukan bank syariah bisa jadi jatuhnya ke subhat, remeng-remeng. Ya, makanya di Qalbun Salim maka rekeningnya BSI, Bank Syariah Indonesia. Itu rekeningnya, nomor berdirinya 3101/2018-12. Kenapa disampaikan? Karena gampang hafalnya. Kapan berdirinya Qalbun Salim? Tanggal 31 Januari tahun 2018. Sama dengan nomor rekening. Enak kan ya? Iya, jadi kita pinta begitu. Ya. Jadi hafal ini gampang, nomor rekening BSI-nya 3101/2018. Angka terakhir dari bank, angka 12. Nah itu ya, itu subhat tuh, remeng-remeng. Contoh lagi, ibu beli ayam. Ini ayam ini halal apa enggak? Oh enggak ketahuan, karena kita enggak tahu yang motongnya siapa. Motongnya baca bismillah apa enggak? Kalau tetangga kita, kalau zaman dulu tuh orang motong ayam dikasih ke kiai, Ustaz, potongin ayam saya nih. Kalau zaman sekarang, nah, boro-boro bukan, udah mati, udah tidak terima jadi. Nah, itulah, itu kan subhat kan ya. Bagaimana caranya? Makanya kalau ibu kalau begini terpaksa, nanti ketika masaknya baca bismillah. Baca bismillah lagi bu, ya, lagi motong baca bismillah lagi supaya nanti ada halalnya. Makanya beli ayam yang jelas, yang jual siapa, yang motong siapa. Apalagi kalau makan yang sudah cepat saji di KFC, di apa, McDonald, itu ayam dari mana? Yang motong siapa? Halal nggak? Nah, kita nggak tahu kan? Ya, apalagi ayamnya ribuan. Kalau di Australia itu motongnya pakai mesin bu, ya kan? Berarti nggak jelas halalnya. Itu yang namanya subhat, remeng-remeng namanya. Ya kan, subhat. Siapa orang yang menghindarkan diri dari subhat, maka dia bebas agamanya. Makanya kenal nggak dengan ulama Banten, Buya Mufasir? Itu jadi kalau ibu ke Banten, kalau mau ziarah silakan, tapi kalau bisa ziarah kepada ulama karismatik yang sampai hari ini hidup, namanya Buya Mufasir. Beliau ulama yang luar biasa. Kalau dia makan minum dari sumurnya, dia makan dari yang dia tanam. Kalau dia kondangan nggak pernah dia mau makan, apalagi kalau makan di restoran nggak mau. Dia makan tuh dari yang dia tanam, dia makan tuh dari yang, nah itu. Saking ikhtiyatnya seperti itu, apiknya seperti itu, luar biasa. Kalau beliau hari Jumat ke masjid jam 9:30, ada jamaah yang datang yang silaturahim, mohon maaf, ini aja saya udah kesiangan ke masjid, 9:30 masih di rumah, kesiangan katanya ke masjid. Kalau sekarang bapak-bapak suami kita jam berapa datang ke masjid hari Jumat? Lagi ajan, lagi khutbah baru datang. Astagfirullahaladzim. Kalau beliau 9:30 udah kesiangan. Tuh, beda banget ya. Saking ihtiyatnya, saking ibadahnya luar biasa. Masya Allah. Makanya setiap hari banyak yang datang. Ribuan orang datang ke beliau. Orang yang gak butuh dunia tapi dunia datang. Setiap yang datang itu kan namanya datang ke guru, ke kiai, ke ulama kan ngasih amplop. Amplopnya tuh sehari bisa banyak banget, ribuan amplop. Bisa puluhan juta. Dan spesial pun dia tidak mau ngambil. Untuk apa? Untuk masjid, untuk pesantren, untuk anak yatim, untuk fuqara masakin di situ.
Masya Allah. Masya Allah. Kalau untuk jadi santrinya Bu, 11 hari wajib puasa, sahur dan bukanya dengan air. Nggak ada makanan. Makanya banyak yang nggak kuat. 3 hari ada yang muntah darah. Tapi kalau udah lewat 11 hari udah hebat itu. Jadi santrinya tuh. Saking riyadhah. Riyadhah itu adalah latihan untuk dekat kepada Allah, menjauhkan dunia. Masya Allah. Itu luar biasa tuh ulama tuh. Ya, Buya Mufasir. Sampai sekarang masih ada beliau. Semoga Allah panjangkan umurnya. Oh, kalau datang ke beliau tuh, almarhum Ustaz Arifin datang tuh. Baru datang, baru baca, baru nasihatin 1-2 kata aja, Ustaz Arifin tuh udah nangis terus dengerin nasihat beliau. Ya Allah, Masya Allah. Ya, makanya luar biasa. Ulama nggak butuh dunia, tapi dunia tunduk kepadanya. Tuh, kalau kita mau boro-boro ya, jangankan ibu ustaz juga susah. Iya, makan apa juga dimakan gitu ya. Ya Allah. Itulah subhat. Jadi subhat itu begitu. Emang banyak yang subhat di antaranya itu. Apalagi kalau pinjol, nah waduh, udah jelas lah kalau pinjol itu riba lah. Itu kan sebenarnya riba itu kan membuat orang itu sengsara dunia akhirat. Maka dosanya riba itu lebih besar dosanya daripada dia menzinahi ibu kandungnya sendiri di tengah orang pada ngeliatin. Zina dosa besar, ibu kandungnya dizinahi, lalu orang pada ngeliatin. Riba lebih besar dosanya. Makanya ibu janganlah minjem ke pinjol. Ini sekarang banyak nih. Ya, kalau dulu namanya bangke atau bangke, bank keliling tuh kan. Ya kan masih ada sampai sekarang ya. Pinjol juga sekarang masih merajalela. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Minjem uang 1 juta, bayarnya bisa 10 juta. Karena berbunga nggak mampu bayarnya kan. Tuh. Jadi kalau ibu minjem uang, lalu uangnya ada tambahan itulah riba. Itu udah jelas haramnya, itu bukan subhat lagi, udah jelas haramnya. Dosanya besar banget Ibu ya. Ya, jangan sampai Ibu ya. Kalau minjem yang jelas kepada tetangga kita, kepada orang soleh. Cuma kalau minjem wajib dibayar. Ini kadang-kadang minjemnya mau, bayarnya. Nah, nanti di akhirat Bu, orang yang punya utang itu susah masuk surga. Bahkan bisa jadi nggak masuk surga gara-gara punya. Jangankan begitu, ada ketika zaman Nabi itu ada seorang mayit mau disolatin, ditunda dulu sama Nabi. Nanya dulu kepada keluarganya, ahli warisnya mana ahli warisnya? Ini jenazah utang udah lunas belum? Belum ya Rasul. Lunasin baru kita nyolatin. Sampai begitu tuh Bu. Karena nanti di akhirat dia wajib bayar hutang dengan apa bayarnya Bu? Dengan amalnya, dengan pahala sholatnya, pahala infaknya, pahala sedekahnya, pahala hajinya, pahala ngajinya, pahala baca Qur'annya, pahala zikirnya, semua pahalanya untuk bayar hutang. Habis akhirnya masuk neraka. Ya silakan Ibu. Masya Allah langsung nanya baik. Ya. Kan orang meninggal. Ya. Dia punya utang, gitu. Tapi keluarganya nggak pernah tahu nih yang tinggalin. Ya. Kita